Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Sejak awal tahun 2021, sejumlah gunung berapi di Indonesia mengalami erupsi, beberapa di antaranya bahkan meletus di waktu yang berdekatan. Sejumlah masyarakat bahkan menganggap hal ini adalah anomali. Benarkah demikian dan bagaimana meningkatkan kewaspadaan masyarakat pada saat terjadi letusan gunung berapi? Kita simak ulasannya bersama dengan rekan Jason Sambo. Jason, silakan. Ya, Egan dan juga pemirsa, belakangan memang kalau kita amati banyak sekali kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah erupsi gunung berapi yang memang ini menjadi pertanyaan, apakah ini anomali atau ada hubungannya kah letusan gunung api yang satu dengan letusan gunung api yang lain. Namun sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita akan lihat terlebih dahulu data di grafis berikut ini. Total gunung api yang ada di Indonesia saat ini tercatat, pemirsa, menurut data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM, ada 127 gunung api, di mana diantaranya 69 diantaranya ini merupakan gunung api yang aktif dengan rincian yaitu di level normal atau level 1 yakni sebanyak 51 gunung api, kemudian level waspada sebanyak 14 gunung api dan juga level siaga sebanyak 4 gunung api. Kita lihat dalam slide berikutnya, secara persebarannya ada beberapa gunung api yang terpantau atau teramati mengalami peningkatan aktivitas dan juga perubahan dan menimbulkan kejadian vulkanik. Kita mulai dari yang paling ujung atau di wilayah Sumatera Utara misalnya. Ada Gunung Sinabung di sana di mana statusnya sudah dinaikkan menjadi level 3 atau level siaga dan letusan atau erupsi yang terjadi ini terjadi dari awal Januari sampai dengan sekarang sudah 10 kali, tepatnya tanggal 3, 5, kemudian 7 hingga 10 dan berlanjut 17 hingga 20 Januari 2021. Selain Gunung Sinabung di Sumatera Utara, berikutnya ada juga Gunung Anak Rakatau di Lampung yang statusnya ini berbeda. Ini sedikit di bawah dari level 3 siaga, namun ini levelnya adalah level 2 alias waspada. Dan Gunung Anak Rakatau ini sebenarnya sudah tercatat mengalami kenaikan atau peningkatan aktivitas vulkanik sejak April 2020 atau sejak tahun lalu. Kemudian kita bergeser lagi ke daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Di sini ada Gunung Merapi, pemirsa, di mana statusnya sudah level 3 atau masuk siaga dan sudah terjadi beberapa kali letusan, tepatnya di tanggal 4, 7, 9, 14 hingga 16. Kemudian 18 hingga 20 Januari 2021. Selain Gunung Merapi, kita lihat lagi ada Gunung Semeru. Ini yang berada di perbatasan Kabupaten Malang dan juga Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Statusnya level 2 waspada, yang mana letusannya atau erupsinya ini terjadi pada tanggal 16 Januari 2021. Selain itu juga ada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Lembata, ini ada Gunung Ile Lewotolok yang statusnya juga level 3 atau siaga dan bahkan tercatat level 3 ini sejak 29 November 2020. Dan yang paling terbaru atau yang paling update adalah ini ada Gunung Raung yang berada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso dan Jember di Jawa Timur. Statusnya level 2 atau waspada dan letusannya terjadi pada 21 Januari 2021. Dari sekian banyak peningkatan kegiatan yang teramati dari gunung-gunung api ini, biasanya pemirsa dapat kita lihat dari gejala-gejala umumnya. Biasanya terjadi yang pertama ada awan panas, kemudian ada hujan debu dan juga lava pijar. Nah, berikutnya kita lihat lagi sebenarnya untuk jenis erupsinya sendiri, pemirsa, atau karakteristiknya. Terdapat 2 jenis erupsi yang dapat terjadi, yakni erupsi eksplosif dan juga erupsi efusif. Apa perbedaannya? Kita lihat di sini bahwa eksplosif merupakan proses keluarnya magma ke permukaan bumi dengan tekanan gas yang sangat kuat dan biasanya menimbulkan letusan atau ledakan, ditandai dengan ledakan yang kuat karena tadi pemirsa ada tekanan yang memiliki daya yang sangat kuat dari dalam. Sedangkan untuk ledakan yang jenis efusif, yang karakternya efusif, ini biasanya tidak ada ledakan, kemudian lelehan magma, kemudian gas pada magma juga bisa dibilang terhitung sedikit karena dapur magmanya juga dangkal dan magma ini biasanya bersifat basa, pemirsa. Kalau banyak orang juga melihatnya atau menganalogikannya, erupsi efusif ini dikategorikan sebagai explosive
kecil. Selanjutnya kita lihat lagi pemirsa, apa sebenarnya yang harus diwaspadai oleh masyarakat atau orang yang tinggal di sekitar wilayah gunung api yang aktif. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada lontaran lava atau magma, di mana lontaran lava atau magma ini memiliki suhu lebih dari 10.000 derajat Celcius. Artinya suhunya ini sangat panas dan Anda bisa bayangkan kalau ini kemudian mengenai kulit atau kemudian masuk ke pemukiman warga. Kemudian ada juga awan panas, suhu materialnya ini tercatat 300 sampai 700 derajat Celcius. Tidak hanya lontaran lava magma dan juga awan panas, tapi juga ada lontaran material pijar. Dan di sini seperti kita lihat ada beberapa chemical material yang terkandung di dalamnya dan biasanya tidak dapat tercium atau tidak dapat teridentifikasi secara spesifik. Pemirsa, ini yang juga harus menjadi bahan perhatian. Kemudian ada gas beracun. Dan juga terakhir ada hujan abu dan juga lahar letusan. Dari sekian banyak yang harus diwaspadai ini memang karena berpengaruh terhadap tidak hanya perumahan atau pemukiman warga sekitar dan aktivitas warga yang juga terganggu, tapi juga kesehatan terutama terkait dengan pernafasan. Kita lihat dalam slide berikutnya, kalau terjadi letusan atau erupsi, bagaimana masyarakat bisa menangani erupsi ini atau tanggap terhadap erupsi. Kita lihat yang pertama di sini, tidak boleh berada di aliran sungai, kemudian masyarakat yang beraktivitas sebisa mungkin harus menggunakan masker dan kacamata. Alasannya karena pemirsa tadi material-material keluaran dari letusan gunung ini bisa sangat membahayakan terhadap kesehatan. Belum lagi juga ditambah harus menggunakan kacamata dan hindari untuk menggunakan lensa kontak pemirsa. Ini sangat penting karena ketika misalnya hujan debu kemudian mengenai mata, ini bisa menimbulkan iritasi dan permasalahan mata. Kemudian harus hindari tempat terbuka sebisa mungkin untuk bisa meminimalisir aktivitas di ruang terbuka. Dan kemudian kalaupun terpaksa harus melakukan aktivitas di ruang terbuka, harus menggunakan pakaian yang menutupi tubuh seperti baju lengan panjang dan juga celana panjang. Itu kalau terjadi pada saat bencana. Setelah bencana atau pasca bencana, kita juga harus berhati-hati masyarakat terutama saat mengendarai mobil. Karena biasanya abu vulkanik yang ditimbulkan ini tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan atau pernafasan manusia saja pemirsa, tetapi juga bisa mempengaruhi mesin mobil atau performa mesin mobil karena seringkali banyak juga kendaraan yang rusak karena tertimbun oleh abu dari vulkanik yang dihasilkan. Kemudian harus juga membersihkan atap dari timbunan debu vulkanik. Ada banyak contoh kasus kemudian dari warga yang rumahnya di atapnya ini tertimbun debu vulkanik dan kemudian timbunannya menjadi semakin berat dan akhirnya menjadi roboh. Dan yang terakhir adalah masyarakat harus waspada terhadap sungai karena berpotensi terlanda bahaya lahar. Kita lihat berikutnya yang menjadi pertanyaan yang ditanyakan oleh tadi Egan, apakah ini benar sebuah anomali? Adakah hubungannya sebenarnya antara letusan gunung yang satu dengan gunung yang lain di waktu yang sangat berdekatan ini di awal tahun 2021? Secara geografis dan juga secara ilmiah sebenarnya pemirsa, Indonesia berada di kawasan cincin api atau Ring of Fire. Di sini bisa kita lihat sebenarnya bahwa Indonesia berada di wilayah yang mempertemukan antara tiga lempeng tektonik, yaitu adalah lempeng Eurasia, kemudian ada lempeng Indo-Australia dan juga lempeng Pasifik. Analoginya pemirsa, ketika lempeng-lempeng ini mengalami pergeseran atau pergerakan dan bahkan bertabrakan, ada penumpukan tekanan di situ, penumpukan energi di situ yang kemudian outputnya menjadi gempa bumi. Dan kita lihat di sini, kalau Anda bisa melihat di sini ada garis kuning yang membentuk seperti lingkaran atau cincin api. Ini pemirsa, ini adalah bisa dibilang deretan dari gunung-gunung api yang terbentuk dari proses pergerakan lempeng tektonik tersebut pemirsa. Dan kalau kita melihat data yang ada, bahkan 80% gempa besar dan 90% gempa yang terjadi di dunia ini berasal atau terjadi di kawasan Ring of Fire ini. Jadi kalau dibilang ini adalah kebetulan,
bukan semata hanya kebetulan pemirsa, karena memang potensi Indonesia untuk terkena bencana lebih besar karena kita berada di kawasan Ring of Fire ini yang pergerakan lempeng tektoniknya ini juga memang lebih sering terjadi. Kita lihat lagi dalam slide berikutnya, ada kalau misalnya kita melihat berita atau pemberitaan terkait dengan status gunung api, ada status mulai dari normal, kemudian waspada, siaga, sampai yang terakhir itu adalah awas. Kita lihat apa perbedaannya sebenarnya dan bagaimana masyarakat bisa membedakan. Yang pertama, aktif normal, artinya di sini tidak ada perubahan secara visual dan juga instrumental secara signifikan, artinya masyarakat bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian kalau sudah naik statusnya ke level waspada, ada teramati peningkatan aktivitas dan juga perubahan secara visual dan dapat terjadi erupsi dalam waktu tertentu. Namun masyarakat masih bisa melakukan aktivitas dengan meningkatkan kewaspadaan karena potensi bahayanya terjadi di sekitar kawah. Kemudian kalau sudah naik lagi ke level siaga, ini artinya peningkatannya teramati ada perubahan seismik dan juga perubahan visual dan juga instrumental yang kemudian lebih ekstrim terjadi dan juga terjadi erupsi. Di sini masyarakat sudah harus bersiap-siap untuk mengungsi karena bahayanya bisa meluas namun belum tentu sampai ke pemukiman warga. Dan yang terakhir, kalau sudah sampai level awas atau di level tertinggi, artinya di sini masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah gunung yang erupsi itu harus benar-benar mengungsi dan tidak boleh melakukan aktivitas di luar ruangan. Artinya pemirsa, kalau kita melihat beragam kejadian, rentetan kejadian gunung berapi yang erupsi, memang tidak ada hubungannya sebenarnya antara satu dengan yang lain. Kesimpulannya karena memang kita berada di Ring of Fire yang mempunyai potensi lebih besar untuk terkena bencana. Tentu yang menjadi kunci adalah kita harus memiliki edukasi terkait dengan tanggap bencana dan juga upaya mitigasi bencana yang matang agar ketika kondisi-kondisi ini menyerang Indonesia, kita sudah siap. Dan yang terpenting satu adalah bagi masyarakat yang kemudian tinggal di daerah kawasan gunung api ini harus tetap bisa menyaring informasi, jangan sampai termakan informasi hoax yang beredar terkait dengan bencana agar tidak menimbulkan kepanikan. Untuk sementara demikian pemaparan dari saya kembalikan ke Egan. Baik Jason, terima kasih atas informasinya. Pemirsa, apa sebenarnya yang memicu terjadinya erupsi gunung api secara hampir bersamaan? Perbincangannya akan kami hadirkan langsung dengan pakar vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, Pak Surono, usai jeda berikut ini.